Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Kembali lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini Kamis 23 November 2023. Dan kali ini kami hadirkan perbincangan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Sudah hadir bersama kami di studio ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal. Ada Ibu Erni Veronica Maramba SHM Hum ya. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang, Mbak Hana. Baik, kemudian ada juga Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kendal, ada Pak Langgeng Prabowo SH. Selamat siang Pak Selamat siang Bowo. Mbak, salam sehat selalu. Salam sehat kembali. Dan Anda pendengar juga bisa bergabung bersama kami melalui kanal YouTube kami di RRI Semarang atau juga aplikasi streaming kami di RRI Digital ya. Kejaksaan Negeri Kendal berperan aktif dalam pencegahan KKN. Itu adalah satu tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui 024 831 6686 atau juga 081 6666 886. Baik, Bu Erni, Iya, peran aktif kejaksaan dalam pencegahan KKN. iya. Ini kalau di Kendal seperti apa ini Bu yang dilakukan? Oke. Mhm. Makasih Mbak Hana. Kalau untuk di Kendal tentunya saya akan berbicara selama saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kendal selama sekitar 1 tahun 3 bulan. Mhm. Nah, karena saya secara berturut-turut 3 kali sebagai Kajari, termasuk di Kendal ini saya membawa satu tagline atau satu apa yang tagline dan eh, satu tekad yang saya Mhm. bawa, Mhm. yaitu tentang corruption eradication Mhm. start with prevention. Mhm. Pemberantasan korupsi dimulai Dari dari pencegahan. pencegahan. Mhm. Eh, dan itu pasti sesuai dengan tugas fungsinya kejaksaan secara umum, dan yang kami lakukan Kejaksaan Negeri sampai saat ini selama saya bertugas untuk 1 tahun atau sejak saya bertugas, bahwa kami Kejari Kendal secara aktif menyampaikan tentang pencegahan KKN ke berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal. Mhm. Misalnya berbagai OPD, kemudian pemerintahan desa, kemudian juga ke lingkungan sekolah, Mhm. baik itu kepala sekolah, ke komite sekolah, maupun kepada eh, siswa-siswi. Mhm. Itu dengan berbagai kegiatan, termasuk juga ke BUMN, Mhm. BUMD. Prinsipnya antara lain misalnya kepada instansi atau lembaga pemerintah, bahwa bagaimana setiap lembaga pemerintah tersebut yang ada di Kabupaten Kendal mengedepankan yang namanya asas umum pemerintahan yang baik, Mhm. atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, atau good governance Governance. and clean government. Mhm. Nah, itu sudah kami lakukan. Kemudian ke sekolah, ke sekolah-sekolah untuk kepala sekolah dan eh, apa komite sekolah tentang pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Mhm. Kemudian juga agar menghindari yang namanya pungutan. Mhm. Nah, itu semua kan otomatis adalah hal-hal yang mencegah KKN, Mhm. korupsi, kolusi, nepotisme. Mhm. Kalau OPD ada, bahkan kami setiap pendampingan hukum dan pengamanan proyek strategis daerah, Mhm. ketika kami melakukan TUSI tersebut, maka kami akan menyatakan secara transparan dan diakses oleh publik. Kami melakukan penandatanganan memorandum bebas benturan kepentingan. Ada 4 poin di dalamnya. Itu Mhm. sementara Mbak, sebelum Mhm. Kita ditanya lanjutkan lebih lagi ya. lanjut ya. Mhm. Baik. Nah, Bu, selama ini mungkin ketika kita membicarakan korupsi, kolusi dan nepotisme, kita tidak tahu ini sebenarnya kejaksaan sendiri dasar hukumnya dalam menyelenggarakan kegiatan pencegahan ini seperti apa ini, Bu? Oke. Mhm.
Ah, jadi sebenarnya bahwa undang-undang nomor 28 kalau tidak salah tahun 1999 itu tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Itu pertama, dasar hukum. Kemudian yang kedua adalah di dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri, yaitu di Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2024. Pada pasal 30B disebutkan di situ, saya tunjukkan dulu, disebutkan di situ bahwa kejaksaan melaksanakan pencegahan KKN. Itu tersebut secara eksplisit Eksplisit, ya. tugasnya. Kemudian itu di pasal 30B ya. Dan juga menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Dan di pasal 34 kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum dari seluruh tataran yang tertinggi, misalnya presiden sampai ke bawah pemerintahan desa, kami bisa memberikan pertimbangan hukum, legal opinion. Kan kalau seperti itu artinya untuk masuk kepada juga pencegahan KKN tersebut, menghindari praktek KKN. Seperti itu, Mbak. Ya, di Kejaksaan sendiri apakah ada unit khusus misalnya yang memang bertugas untuk melakukan ini Bu, sosialisasi ataupun juga pemberian informasi kepada masyarakat khususnya mengenai tindak pidana KKN ini? Nah itu tepatnya dikasih Intel nih yang Ke menyampaikan. Pak Bowo ya, baik, Oke, silakan Pak Bowo. Baik, terima kasih Mbak Ana. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kajari, bahwasanya terkait dengan ketertiban dan ketentraman umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 itu disebutkan bahwa kejaksaan itu mempunyai peran dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Seperti itu. Di antaranya apa? Yaitu ikut serta melakukan apakah itu penyuluhan hukum, penerangan hukum kepada masyarakat maupun para siswa terkait dengan pencegahan terhadap tindak pidana. Karena apa? Khususnya di bidang intelijen itu yang namanya yang program Binmatkum atau pembinaan masyarakat taat hukum. Nah, di situ jadi fungsi intelijen di situ dikedepankan terutama terkait dengan pembinaan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Baik melalui program yang namanya Jaksa Masuk Sekolah, kemudian ada Jaksa Masuk Pesantren, kemudian ada juga Jaksa Masuk Desa, terus penerangan hukum ke instansi-instansi baik itu Pemda, BUMN, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajari seperti program-program terkait dengan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi khususnya. Baik, iya kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Bu Ya, ya. Kita baik. juga undang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami melalui 02483166686 atau juga 0816666886. Kami akan hadir kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kendal ya. Ada Kepala Kejaksaan Negeri Kendal ini Ibu Erni Veronica yang sudah hadir bersama dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kendal, ada Pak Langgeng Prabowo yang juga sudah hadir bersama kami. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 02483166686 atau juga 08166666886. Baik Bu Erni dan juga Pak Bowo, tadi sudah disebutkan banyak sekali ternyata kegiatan kejaksaan ya, mau nyasar mulai dari lembaga pemerintah, sekolah, bahkan kepada masyarakat desa. Nah, selama kegiatan-kegiatan tersebut, respon dari masyarakat ini seperti apa ini? Memang mereka ini masih belum mengetahui lebih banyak mengenai korupsi ini atau seperti apa ini Bu? Oke. Jadi tentunya respon masyarakat sangat baik. Setiap kami melakukan kegiatan, merespon dengan baik, bahkan menghargai setiap upaya yang kami lakukan, baik yang kami menginisiasi sendiri kegiatan tersebut maupun pastinya harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Misalnya dengan Dispermasdes, ada kegiatan yang kemudian kami dilibatkan khusus untuk pemerintahan desa,
perangkat desa maupun badan pemusyawaratan desa. Nah, itu mereka setiap kami melakukan kegiatan tersebut, baik di awal tahun maupun beberapa waktu yang lalu, secara tiap minggu kami lakukan selama 5 kali kalau nggak salah. Itu setiap kami melakukan kegiatan ini sangat direspon. Kemudian kalau masuk ke sekolah-sekolah, yang terakhir dalam rangka roadshow Hakordia, kami menjadi IRUP di SMP negeri ketika itu, dan kemudian menyampaikan tentang jujur adalah modal dasar gen emas yang berkualitas dan unggul. Nah, guru maupun siswa-siswi itu sangat merespon. Oh, ternyata sehingga mereka tahu sebagai modal dasar dan harus mempersiapkan masa depannya untuk menghadapi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045, bahwa Indonesia itu menghadapi bonus demografi, sehingga mereka tidak mudah kalau tidak mempersiapkan diri dari awal. Nah, itulah pasti responnya sangat baik, sangat baik. Dan itu yang terus menerus, karena ini selain tugas dan fungsi itu yang kami memang juga menjadi satu tekad untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas atau yang prima, karena menjangkau langsung kepada masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, nah ini kalau pendekatan kepada anak-anak muda ini pastinya lebih berbeda seperti itu ya, karena caranya, zamannya ini juga sudah berbeda. Ini seperti apa yang dilakukan ini agar anak-anak muda ini, khususnya tadi ada level SMP, SMA, pesantren, ini bisa lebih tertarik ya. Mungkin ketika mendengar kata kejaksaan itu tidak takut, tidak apa. Nah, ini seperti apa ini Bu pendekatan yang dilakukan? Nah, terkadang untuk menjangkau Gen Z, generasi zilenial ini, kami justru melakukan inovasi-inovasi program. Seperti tahun lalu dalam rangka Hakordia 2022, kami melakukan lomba vlog, ya, Kastel ya. SMA, SMP dan SMA. Di salah satu judulnya aja itu kami menyampaikannya, misalnya untuk gen emas tunggu dulu. Gen emas sebagai agen perubahan lawan korupsi, itu SMP. Urgensi pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Nah, kemudian keluarga sadar hukum membentuk gen emas anti korupsi. Nah, untuk SMA-nya kami kasih tema yang mereka kemudian pilih, bersatu lawan korupsi untuk Kendal tangguh dan ekonomi pulih. Gen emas sebagai agen perubahan lawan korupsi, implementasi pemerintahan yang baik dan bersih di Kendal sebagai wujud lawan korupsi. Ada 6 sih, tapi itu 3. Kemudian kami juga yang inovasi program lainnya, yaitu kemarin dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-63, kami melakukan inovasi lainnya, itu ya lomba LKTI untuk tingkat SMA dan lomba esai untuk masyarakat kategori umum, itu untuk masyarakat putra-putri Kendal. Nah, itu. Jadi pasti di dalamnya tentang pencegahan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu menjadi tema. Di samping tema yang lain banyak yang kami sampaikan. Nah, itu antara lain misalnya inovasi program itu ya. Baik, jadi banyak banget ini memang program-program yang disasarkan kepada Gen Z ya, karena memang mereka ini nanti yang bisa dibilang akan menjadi penerus seperti itu ya Bu ya. Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami akan bacakan terlebih dahulu dari Pak Ahmad ini ya di Semarang. Saya memang Semarang ini tetapi sering ke Kendal ya. Terima kasih ini atas banyaknya program yang ada
dari Kejaksaan Negeri Kendal. Nah, Bu, yang ingin saya tanyakan, saat ini kan banyak ya kasus korupsi dana desa, tetapi ini disebabkan karena masyarakat ini tidak mengetahui dalam mengelola atau secara administratifnya seperti itu ya, sehingga tidak tahu bahwa itu ternyata masuk sebagai kategori korupsi. Nah, ini apakah ada pendampingan juga atau juga mungkin pemberian informasi dari Kejaksaan? Terima kasih. Oke, Iya, ya. silahkan. Mhm. Tentunya untuk pemerintahan desa, eh, memang kita diminta secara khusus dari pimpinan institusi bahwa terhadap pemerintahan desa kita mendahulukan yang namanya mendampingi mereka dalam pengelolaan dana desa. Kan ada MOU ya Kastel ya, MOU antara kementerian, kepolisian dan kejaksaan. Nah, tetapi kita khusus di Kabupaten Kendal dengan adanya juga bahkan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kendal tentang korupsi di dana desa juga ada. Nah, itulah yang kemudian kami harus aktif dan justru berinisiatif mendekatkan diri kepada pemerintahan desa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berkolaborasi dengan Dispermastes, kemudian yang kami lakukan sendiri, ada Jaksa Masuk Desa. Nah, itu semua sebenarnya memberikan edukasi hukum kepada pemerintahan desa, aparat desa, dan menyampaikan bahwa dana desa itu harus transparan dan akuntabel. Ada hak publik untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil atau output dari pengelolaan dana desa tersebut, sehingga harus dipertanggungjawabkan dan sifatnya transparan. Itulah kemudian yang kami sudah tegaskan di awal, bahwa pencegahan itu harus dilakukan. Sehingga kalau kami mendapatkan kasus korupsi, itu sosialisasi sudah disampaikan, kami bisa memastikan bahwa yang kemudian berproses hukum itu adalah yang jelas ada mens rea, namanya niat jahat. Kalau sudah mens rea, tentunya harus yang dimintai adalah pertanggungjawaban pidananya. Beda kalau maladministrasi atau setidak-tidaknya, tapi pasti kami melibatkan terlebih dahulu inspektorat terhadap hal tersebut. Tidak serta-merta kami langsung proses dan ini. Nah, ini Kastel bisa menyampaikan lebih lanjut tentang yang terbanyak juga mungkin laporan dari tentang pemerintahan desa. Silakan, mungkin Kastel bisa melanjutkan. Ya. Seperti apa ini? Baik, terima kasih Bu Kajari. Saya izin melanjutkan. Baik Mbak Ana, tadi betul yang disampaikan oleh Ibu Kajari, bahwasannya kita sebagai aparat penegak hukum itu sudah ada MOU terkait dengan penanganan pendampingan terkait dengan pemerintahan desa, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kepolisian RI, dalam hal ini adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Intinya dalam MOU itu untuk lebih didahulukan peran dari APIP itu sendiri, aparatur pemerintahan, pengawasan internal pemerintahan, APIP atau inspektorat kalau di tingkat kabupaten. Jadi tidak serta-merta setiap ada laporan pengaduan yang masuk khususnya terkait dengan dana desa, pengelolaan dana desa itu langsung kita tindak lanjuti secara represif. Nah, seperti itu. Jadi kita komunikasikan, kita koordinasikan terlebih dahulu kepada APIP. Nah, terus tadi disampaikan ada tidak mens rea atau niat jahat di situ. Seperti itu, karena kerugian keuangan negara ini atau kasus tidak pidana korupsi kan bisa juga misalnya terkait dengan itu tadi ada niat jahatnya, memperkaya diri sendiri tersebut, juga karena kesalahan administrasi atau maladministrasi di situ. Nah, makanya itu jika misalnya terkait dengan laporan pengaduan di situ setelah kita lakukan verifikasi ke lapangan seperti itu ternyata hanya administrasi atau maladministrasi, jadi kita serahkan ke APIP seperti itu. Kita dahulukan kepada APIP dulu atau inspektorat seperti itu. Tapi kalau sudah ada unsur memperkaya diri sendiri, ada niat jahat di situ. Karena tadi disampaikan bahwa pengelolaan dana desa ini kan sumbernya dari
uang negara kan gitu. Wah, bukan uang pribadi masing-masing kepala desa kan gitu. Jadi sepeser pun harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi tadi betul bahwa memang sampai dengan saat ini saya menjabat sebagai Kasindal Kejaksaan Negeri Kendal itu paling banyak laporan yang masuk itu terkait dengan pengelolaan dana desa seperti ya. itu. Itu Mbak kira-kira. Baik, ya ini yang sudah bergabung lagi bersama kami dari Mbak Anita ini sepertinya ya dari Semarang. Seru banget ya kegiatan di Kejaksaan Negeri Kendal. Bu, ada nggak sih lomba yang pura-puranya kita ini jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara atau seperti di pengadilan? Karena jujur saja sebagai anak muda ini saya kurang tahu mengenai hukum ini, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Jadi lomba seperti peradilan semu. Peradilan semu ya. Nah, itu biasanya yang saya ketahui biasanya dilaksanakan oleh kampus-kampus fakultas hukum. Mereka melakukan kegiatan lomba peradilan semu itu. Mungkin bisa juga jadi masukan bagi kami. Tapi yang disasar pastinya adalah mahasiswa fakultas hukum karena nantinya mereka akan berprofesi, setidak-tidaknya punya pemahaman seperti itu tentang masalah hukum. Nah, itu satu usulan mungkin yang baik yang ke depan bisa kami pikirkan, tapi pesertanya ya pasti itu kampus-kampus ya, kampus-kampus ya, mahasiswa-mahasiswa seperti itu ya Bu ya. Baik ya, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya. Nanti kami akan hadirkan kembali pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, boleh bergabung bersama kami ya 02483166686 atau juga 08166666886. Masih bersama kami, Dialog Jaksa Menyapa kami hadirkan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kendal ya. Seperti apa ini Kejaksaan Negeri Kendal berperan aktif dalam pencegahan KKN, kami hadirkan perbincangannya. Baik, Bu Erni, saat ini yang ditekankan dalam penegakan hukum ini kan yang tegas namun humanis seperti itu ya Bu ya. Ini maksudnya seperti apa ini Bu? Ya, jadi begini, kejaksaan yang tegas itu ketika kami melakukan satu proses hukum dalam rangka penegakan hukum, maka kami pasti akan tegas dan tidak kompromi dengan yang namanya intervensi atau transaksional. Dan kemudian yang humanis, ada perkara-perkara yang kiranya dipandang bahwa tindak pidana itu dilakukan misalnya karena kondisi ekonomi seorang tersangka, nah itu bisa kita lakukan namanya restoratif justice atau keadilan restoratif. Apabila si korban bersedia memaafkan, dan kami kemudian tidak serta-merta melakukan restoratif justice tersebut karena ada kriteria khusus tentang hal tersebut. Misalnya baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya di bawah 5 tahun, dan kemudian korban memaafkan dan ada pemulihan dalam masyarakat, sehingga kami pasti melibatkan selain penyidik, keluarga tersangka, keluarga korban dan keluarga korban maupun aparat setempat, dan kami menitipkan kembali kepada aparat setempat agar tersangka itu, karena penyelesaian perkaranya berdasarkan keadilan restoratif, itu sisi humanisnya, sehingga tidak serta-merta bahwa semua perkara yang apalagi unsur ekonomi seperti itu ada unsur memaafkan, barang bukti kembali, misalnya kayak pencurian kan itu di bawah 5 tahun yang 362, termasuk kemarin kami melakukan RC terhadap seorang Gensi usia 19 tahun. Nah, korbannya memaafkan ketika melihat sepeda motor. Ada kuncinya tertancap di situ, sehingga dia ada kesempatan dia mengambil untuk dipakai karena baru diterima kerja, kemudian dia pakai untuk pergi ke tempat kerjanya, dia mengurusi orang tuanya. Nah, di sini kita melihat kebesaran hati seorang korban. Itu humanisnya ya. Tegasnya ya ketika kami sudah melakukan satu proses, misalnya penyidikan,
artinya kami udah yakin nih dengan bukti permulaan yang cukup. Ketika di tahap penyidikan kami mengumpulkan bukti yang membuat terang peristiwa pidananya dan kemudian menentukan tersangkanya. Itu ketegasan yang tidak terdikotomi dengan yang namanya intervensi ataupun kami tidak membenarkan yang namanya transaksional. Sama ketika juga kami tegas ketika melakukan pendampingan hukum, ketegasan kami menunjukkan transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas tersebut, termasuk pengamanan proyek strategis daerah karena di tingkat kabupaten, maka kami menyatakan dengan tegas untuk melakukan penandatanganan memorandum bebas benturan kepentingan. Ada 4 poin di dalamnya, Mbak. Sehingga kami mau menyampaikan misalnya 4 poin itu apa ya, Mbak? Nah, 1, tidak melakukan praktek KKN. 2, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan. Mencegah artinya para pihak, baik itu PPK, pelaksana, konsultan perencana, dan kemudian ditandatangani oleh sekretaris daerah dan inspektur, dan dari kami Kajari dan Kasih Intel dan Kasih Datun, itu mencegah tidak melakukan benturan kepentingan ketika dalam melaksanakan tanggung jawabnya pendampingan maupun yang melaksanakan proyek tersebut, dan kemudian mengatasi apabila ada intervensi dari luar, mau cawe-cawe, mau mengganggu. Nah, kami wajib mengatasi benturan kepentingan tersebut. Nah, supaya pekerjaan yang didapatkan adalah pekerjaan yang tepat mutu, tepat waktu. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, ya kita akan mohon maaf, kita akan bacakan kembali ya yang sudah bergabung bersama kami. Kali ini dari Pak Abidin ini ya. Selamat siang Bu narasumber, saat ini kan kita sedang menghadapi musim pemilu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kasus mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun ini terjadi pada caleg atau juga mungkin yang ingin mencalonkan. Nah, ini seperti apa prosesnya? Oke. Baik, terima kasih Pak Abidin, pertanyaannya bagus. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa kami sudah mendapatkan surat edaran instruksi dari instruksi Jaksa Agung. Jadi khusus untuk kasus ada dugaan kasus korupsi yang masuk terhadap caleg maupun misalnya nanti menghadapi pilkada, itu ditunda dulu prosesnya sampai proses pemilihan tersebut selesai, karena jangan sampai menimbulkan asumsi dari masyarakat seolah-olah ini menjadi semacam alat politik untuk menjatuhkan seseorang. Nah, itu kami sudah mendapat instruksi dari Jaksa Agung untuk itu. Mungkin lebih tegasnya nomor berapa, Kastel, atau gimana? Ya, Pak Bowo mungkin Siap. bisa menambahkan. Izin menambahkan, baik, betul tadi disampaikan oleh Bu Kajari bahwasannya terkait dengan sekarang kan sudah masuk tahun politik ya, Mbak Ana ya. Jadi setiap instansi pemerintah itu diwajibkan untuk istilahnya turut mensukseskan atau menciptakan suasana yang kondusif, seperti itu. Jadi terkait dengan itu Kejaksaan juga diberikan instruksi oleh Jaksa Agung turut serta dalam menciptakan suasana yang kondusif terkait dengan pengamanan atau pengawalan terhadap tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa tahapan pemilu sekarang sudah ada penetapan daftar pemilih tetap, terus kemudian sudah ada penetapan daftar calon legislatif tetap, kemudian calon presiden wapres juga sudah ditetapkan, seperti itu. Jadi terkait dengan apabila ada indikasi yang misalnya melibatkan apakah itu calon legislatif yang sudah ditetapkan itu, kemudian apakah atau itu calon wakil presiden atau calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, itu tadi disampaikan untuk ditunda. Nah, supaya apa? Yaitu itu tadi disampaikan supaya tidak membuat keruh atau istilahnya membuat keruh suasana, kita menciptakan suasana yang kondusif, aman, damai selama perhelatan pemilu itu sendiri, juga
untuk menghindari kejaksaan itu dijadikan sebagai alat, alat untuk itu tadi disampaikan oleh Ibu Kajari, selain menjatuhkan misalnya pihak tertentu A atau seperti apa gitu, seperti itu. Jadi Baik, ditunda. jadi Ya. tetap diproses namun ada penundaan Ya, seperti Ya, itu ya di sampai dengan penundaan karena begini prinsipnya Mbak, bahwa setiap setiap aduan masyarakat itu wajib ditindaklanjuti. Jadi wajib Mbak, sampai kami memutuskan ini ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dan kami clear kok dengan masalah seperti itu. Jadi contohnya misalnya yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal, ada misalnya yang kami sudah berproses, ada satu penyidikan yang kemudian itu diputuskan tim yang ada, tim penyidik yang ketika itu saya mimpin, ini bukan kasus korupsi, tapi ini maladministrasi. Nah, kalau maladministrasi kemudian kami perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh dari bidang Datun untuk pemulihan dari kerugiannya tersebut. Karena pastinya kerugian negara itu bukan saja dari aspek pidananya, tapi bisa juga dari administrasi ataupun perdata. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kalau memang tidak ada kasus korupsinya, ya sudah, kami akan secara terang benderang dan bisa dipertanggungjawabkan ini tidak ada kasus korupsinya. Tapi intinya tegasnya bahwa setiap aduan masyarakat wajib ditindaklanjuti gitu Mbak. Baik. Nah, ini dari masyarakat Kendal sendiri Bu, apakah masyarakat Kendal ini sudah cukup aktif ya untuk melaporkan terhadap tindakan-tindakan seperti itu? Misalnya ketika ada pungli, kemudian ada kasus-kasus tertentu, apakah mereka ini sudah cukup aktif seperti itu untuk melaporkan terutama kasus-kasus yang mengenai korupsi dan juga nepotisme ini Bu? Dibilang aktif banget kami tidak ada pasti ada ya, tapi bukan berarti sangat banyak. Tapi kalau misalnya kayak laporan pungli itu kami mungkin kalau untuk tahun ini ada sekali ya Kastel ya, sekali, dan ketika itu pungli disebutkan dari orang tua murid dengan tulisan tangan yang memang kelihatan sederhana dari orang tua sederhana. Kemudian saya memerintahkan Kasih Intel untuk on the spot ke sana, jadi menanyakan seperti itu, sehingga kami memastikan apakah itu pungli atau bukan. Karena itulah tugas kami untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui komite sekolah dan kepala sekolah mana yang disebut dengan pungutan, mana yang disebut dengan sumbangan. Nah, karena beberapa hal mungkin dengan kondisi satuan Sekolah pendidikan atau sekolah ada yang seperti itu. Tetapi kami menyampaikan bahwa selama tidak ada untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, dan itu memang tidak pernah dikelola oleh ASN yang ada di sekolah tersebut, dan itu sifatnya untuk mendukung akses pendidikan siswa-siswi, tidak bersifat memaksa, tidak mengikat dengan jangka waktu tertentu, maka dan semuanya transparan, akuntabel, nggak apa-apa karena kondisi tersebut. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung meminta sumbangan, ada step by step, karena kondisi yang berat harus juga negara hadir di situ. Nah, itu yang kami sampaikan. Iya, jadi harus ada pengetahuan juga seperti itu ya untuk bisa membedakan mana ini yang memang benar-benar pungli, mana yang sumbangan. Tetapi apakah ada semacam mungkin kanal resmi seperti itu yang dibuka oleh Kejaksaan Negeri Kendal ini ya Bu ya, agar masyarakat mungkin tidak khawatir kalau misalkan ingin memberikan informasi. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Ana. Baik, ya ini dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Baik, silakan Pak Ahmad Irwan. Ini tentang masalah pendidikan ya. Ya, ini Kejaksaan Negeri Kendal ini dalam pencegahan KKN Pak Irwan. Oh, ini masalah dari jaksa menyapa Pak. Ya, ini baru bangun langsung bergabung. Baik, silakan langsung saja ke pertanyaannya Pak. Selamat pagi Ibu narasumber. Pagi Pak Ahmad. Ini tentang masalah menyoroti barusan masalah pendidikan kan di sini.
Nah, di mana biar masyarakat yang tahu Bu tentang masalah kan saya kebetulan punya anak yang di SMK itu kan. Nah di sini ada juga teman di SMA. Kan setiap ini selalu ada ada uang PKL kan di sini kan. Ada PKL biaya dengan sekian sekian sekian. Nah, sedangkan saya juga punya teman punya perusahaan bengkel kan. Setiap tahun selalu didatangi pihak siswa dari SMK dititipin oleh pihak sekolah untuk melakukan PK. Tetapi saudara saya selama sering dititipin belum pernah menerima uang sepeser pun juga dari pihak sekolah. Nah itu kan bahkan sebaliknya ngasih makan saya kasihan kan. Nah ini yang saya tanyakan, sedangkan itu biaya selalu diminta. Yang ingin saya tanyakan itu gimana itu biar masyarakat tidak ada yang sungudon Bu. Kalau memang itu termasuk pungli atau bagaimana? Ini kan saya juga sering, tapi sedangkan pihak-pihak yang bersangkutan ya pihak bengkel teman saya yang bengkel belum pernah menerima sepeser pun juga. Sedangkan pihak PKL diminta. Mohon penjelasan barangkali ini biar masyarakat tidak seudon terhadap itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik. Ya, mungkin sedikit saja bisa ditanggapi ini berkaitan dengan tadi ya, pungli mana yang ini bentuknya pungli, mana yang sumbangan seperti itu Bu. Iya. Kalau khusus untuk anak SMK melakukan PKL, nah sebenarnya di dalam Permendikbud tentang pengelolaan dana BOS itu kan pada intinya adalah untuk memenuhi akses pendidikan siswa. Nah, termasuk sebenarnya diantaranya ekstrakurikuler. Tetapi kalau PKL itu sampai ada meminta sejumlah nominal kepada siswa, tinggal dari pihak orang tua murid menanyakan itu misalnya dijembrengin aja kebutuhannya itu secara untuk transparan apa seperti itu ya. Jadi itu ditanyakan dulu karena kami tidak bisa memastikan apakah itu pungli untuk kepentingan pribadi dari pihak sekolah atau ASN yang ada di sana. Jadi harus dipastikan dulu. Boleh kok. Makanya saya ketika keliling ke sekolah-sekolah, saya menyampaikan kepada pihak kepala sekolah dan komite sekolah, bendahara sekolah, bahwa dana BOS itu harus sifatnya transparan dan akuntabel. Karena ini kan tunduk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada kepatuhan terhadap KIP tadi, bahwa ada hak publik untuk mengetahui, bahkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai output atau hasilnya. Sehingga ketika ada orang tua yang ingin menanyakan tentang nominal itu apa saja sih kebutuhannya, boleh kok ditanyakan. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah di situ ada untuk kepentingan pribadi atau tidak. Nah, jadi Pak Ahmad ya, silakan menanyakan ke sekolah yang bersangkutan. Jadi jangan juga khawatir kalau nanti kalau ditanyakan nanti berpengaruh pada nilai anak. Enggak kok, jangan. Enggak apa-apa. Jadi ini semuanya harus paham. Masyarakat berhak seperti itu ya untuk mengetahui secara transparan seperti apa ya. Baik. Nah, kalau kanal apa tadi pengaduan biar kasih Intel yang menyampaikan. Baik. Ya, mungkin Pak Bo bisa menyampaikan ini agar masyarakat mungkin tidak ada ketakutan ya, atau juga takut keselamatan dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan mau mengadukan seperti apa ini Pak caranya Pak? Baik Mbak Ana, jadi terkait dengan kanal laporan pengaduan masyarakat atau Labdumas itu sendiri, jadi setiap satker kejaksaan itu ada yang namanya pos bakum di situ. Jadi setiap bisa datang ke kantor untuk melakukan apa misalnya menyampaikan laporan pengaduan seperti apa, nanti di situ akan kita arahkan. Ini apakah ini sifatnya laporan pengaduan atau yang kedua istilahnya menanyakan. Istilahnya misalnya apakah ada istilahnya tadi kan di sini kan ada sebenarnya kan ada dua fungsi di sini, ada intelijen terkait dengan penerimaan laporan pengaduan masyarakat, terus yang kedua terkait dengan adalah pelayanan hukum di bidang datun, misalnya nanti bisa masyarakat datang ke kantor bisa berkonsultasi terkait dengan
masalah-masalah terutama terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Jadi bisa saja di situ. Jadi nanti kita arahkan apakah ini masuk ke laporan pengaduan terkait dengan tindak pidana, berarti kan lewatnya ke Intel kan gitu. Untuk kita tindak lanjuti, kita telaah seperti apa. Jadi monggo siapa saja. Tapi sebenarnya sekarang itu bukan hanya kejaksaan saja. Jadi setiap instansi pemerintah itu pasti di satkernya itu ada yang Layanan pengaduan, ya. layanan pengaduan itu sudah diwajibkan. Yaitu tadi karena ada kita semua tunduk pada KIP tadi KIP itu itu ya. tadi. Gitu Mbak Ana kira-kira. Baik, ya ini ada satu pertanyaan lagi, saya akan bacakan dari Bu Didi di Kendal. Bu, kalau misalkan ada sekolah atau juga mungkin desa yang ingin mendapatkan penyuluhan, ini harus mengajukan diri atau seperti apa? Baik, mungkin bisa ditanggapi. Iya. Jadi memang untuk kegiatan penerangan hukum maupun penyuluhan hukum ke diantaranya ke sekolah-sekolah dengan jaksa masuk sekolah, kalau berdasarkan anggaran kejaksaan itu hanya penerangan hukum cuman satu kegiatan, kemudian penyuluhan hukum hanya 4 kegiatan, diantaranya ada sekolah dan yang lainnya. Itu sangat kurang dibandingkan misalnya pemerintahan desa itu ada 266, makanya harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Bahkan kami sudah mendorong kepada sekolah-sekolah bahwa mereka bisa mengundang kami dan itu sudah ada beberapa sekolah kok yang melakukan dan nanti mungkin di awal Desember apalagi dalam rangka Hakordia ya kami sudah melakukan berapa kali kegiatan roadshow Hakordia oleh Kejari Kendal dan itu berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dengan dinas, ada beberapa dinas. Nah itu sudah 6 kali ya. Nah karena mulai kegiatan roadshow pertama itu di tanggal 9 November. Jadi kan Hakordia itu hari anti korupsi sedunia. Itu setiap tanggal 9 Desember. Jadi kami mengupayakan 1 bulan. Tapi bukan berarti kegiatannya full 1 bulan gitu enggak ya? Sepanjang tahun, sepanjang waktu kami berusaha ini melakukan. Bahkan kami saat ini ketika sesuai dengan tusi kami, selain itu juga saat ini Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kendal itu sedang masuk pengusulan untuk mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan ini sudah tahapan terakhir dan kami mohon doa dari masyarakat Kendal supaya Kejari Kendal bisa mendapatkan predikat WBK tersebut. Kalau sudah satu satuan kerja mendapatkan predikat itu, kami juga memastikan baik internal maupun keluar kami akan optimal melaksanakan tusi tersebut. Jadi jangan khawatir, silakan pihak-pihak sekolah mengundang, bahkan misalnya ada satu komunitas yang ada komunitas pemuda. Kami PKK kan gitu nggak masalah iya, gitu ya, Bu, ya? kan nggak apa-apa menjangkau masyarakat kok, karena tagline dari bidang intelijen ada juga jaksa sahabat masyarakat. Jadi misalnya salah satunya itu dengan pengurus Bundes, badan usaha milik desa. Ada kan pengurusnya, mereka bukan perangkat desa, bukan ini, tapi mereka pengurus. Kami mendekat ke situ ya. Dan itu memang salah satu inovasi program kami. Kami punya program Adiaksa Peduli Pemberdayaan Bundesa. Gitu. Baik ya, jadi silahkan seperti itu silakan, ya. Kejaksaan Negeri Kendal ini sangat terbuka ya untuk bisa memberikan penyuluhan. Baik, masih ingin mengobrol lagi tapi waktu kita sudah terbatas. Jadi ini mungkin sebagai closing statement terutama untuk masyarakat di wilayah Kendal dan sekitarnya ini, Bu, seperti apa supaya mereka ini juga bisa menjadi salah satu elemen ya yang aktif dalam pencegahan KKN bersama dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Iya. Jadi begini, terutama untuk pendengar masyarakat Kendal, karena kami ada di wilayah hukum Kabupaten Kendal, kami mengharapkan partisipasi masyarakat. Karena salah satu tusi kejaksaan juga itu ada namanya pelayanan hukum gratis
terhadap masyarakat, sehingga mereka bisa meminta layanan hukum atau konsultasi hukum gratis terhadap permasalahan hukum mereka. Kemudian karena kami menjadikan kejaksaan itu jangan masyarakat menjadi takut untuk dekat dengan kami mendekat kepada masyarakat, jadikan jaksa itu sebagai masyarakat. Kantor Kejaksaan Negeri Kendal terbuka untuk masyarakat untuk datang ke kantor kami. Bahkan di kantor kami ada namanya pojok literasi dan akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, apabila ada aduan atau permasalahan hukum, silakan masyarakat datang mendekat ke kejaksaan dan dukung kami untuk terus berperan aktif dalam melaksanakan tugas fungsi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan mudah-mudahan, tentunya bukan hanya mudah-mudahan, kami berharap outputnya ada dan outcome-nya dalam jangka panjang membuat Kabupaten Kendal dan masyarakatnya semakin maju dan semakin baik, termasuk masyarakatnya melek hukum. Nah, sehingga jangan khawatir untuk mendekat kepada kami, aparat penegak hukum dari kejaksaan. Baik, terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Pak Bu Erni dan juga Pak Bowo ya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp dan juga telepon. Kami akan hadirkan kembali kebersamaan kita dalam Dialog Jaksa Menyapa hari Kamis yang akan datang. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, terima kasih Mbak Hana.